Hai teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reskiana Mastur kembali hadir dalam podcast KPU Kabupaten Bulukumba. Tetap ikuti podcast ini karena selalu ada info kepemiluan. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung kami dengan menyukai dan membagikan video ini. Topik kita hari ini adalah Kesbangpol mengawal politik daerah dan pemilu. Untuk itu, telah kita undang di studio podcast kita Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bulukumba, Bapak Ahmad Arfan SP MT. Apa kabar? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Iya Pak. Bagaimana kesibukannya Pak bulan Desember ini? Ya seperti biasa akhir tahun seperti ini kan kita harus menyelesaikan berbagai agenda yang belum terselesaikan, termasuk mempersiapkan laporan-laporan yang harus diselesaikan bagian dari kegiatan rutin akhir tahun. Iya, langsung saja mungkin Pak, teman pemilih mungkin ingin mengetahui peran dan tugas dari Kesbangpol itu khususnya dalam mengawal pemilu. Nah, bisa dijelaskan dahulu apa saja tugas utama Kesbangpol dalam tahapan pemilu? Ya, Badan Kesbangpol ini atau lengkapnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu adalah perangkat daerah yang membantu bupati untuk melakukan pengawalan kepemiluan. Ya, kita tahu bersama tugas pemerintah daerah dalam pemilu itu adalah memberikan bantuan dan fasilitasi kepada penyelenggara pemilu. Itu yang kami ambil bagian di situ, bagaimana mengkoordinasikan OPD-OPD agar bisa semaksimal mungkin membantu kelancaran tugas-tugas penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu. Iya. Selanjutnya Pak, bagaimana koordinasi Kesbangpol itu sendiri dengan KPU? Ya, saya kira selama ini kami di Kesbangpol dengan KPU itu tidak kaku sekali dalam koordinasi, lebih banyak informal dan itu efektif. Iya. Jadi tidak harus menunggu surat, tidak harus menunggu dengan WA, dengan telepon saja itu sudah cukup dan itu sangat efektif, sangat luas dan sangat terbukti efektif semuanya. Iya, karena Kesbangpol juga salah satu stakeholders dari KPU itu sendiri Pak. Iya. Jadi betul-betul kerjasamanya di kepemiluan. Kemudian menurut Bapak ini Pak, bagaimana kondisi politik di Bulukumba saat menjelang pemilu 2024 kemarin? Ya, menjelang pemilu kemarin kita selalu dicap sebagai daerah yang rawan. Ya. Banyak lembaga yang menyatakan bahwa Bulukumba itu daerah zona merah. Zona merah. Tapi alhamdulillah, yang merah itu ternyata hanya di dunia maya. Ya. Tanggapan orang-orang. Di dunia nyata ternyata kita sangat landai, sangat hijau. Ya. Itu bisa kita buktikan tidak ada masalah pasca di pemilu 2024. baik di pemilu legislatifnya, pilpresnya, bahkan pilkadanya juga semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Pak. Kemudian mengapa stabilitas politik menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemilu? Bagaimana menurut Bapak? Ya, tentu itu sudah menjadi kesepakatan umum bahwa apa yang bisa dilakukan kalau politik tidak stabil. Apalagi yang namanya pemilu, karena pemilu sendiri adalah proses politik. Saya kira bukan cuma pemilu, semua kegiatan perlu stabilitas politik, apalagi kepemiluan. Karena pemilu itu butuh ketenangan, agar masyarakat bisa bebas memberikan hak pilihnya, penyelenggara juga bisa bebas melaksanakan tugasnya, termasuk partisipan, dalam hal ini partai politik, bisa dengan bebas menjalankan kegiatan-kegiatan untuk meraih apa yang diceritakan dalam kepemiluan itu. Iya, betul Pak. Biar semua berjalan dengan lancar yang seperti diharapkan dari awal. Kemudian sejauh mana nih Pak Kesbangpol berperan dalam mencegah konflik politik di daerah khususnya di Bulukumba ini? Ya, yang paling gampang itu bagaimana memperbanyak dialog. Iya. Karena kita ini sering berkonflik hanya karena tidak tahu antara yang satu dengan yang lain. Dan itu bisa selesai dengan memperbanyak dialog, memperbanyak silaturahmi, komunikasi Pak ya, dalam kegiatan apapun. Dan itu baik dilakukan oleh KPU, di situ terbukti
bertemu para pengurus parpol dan itu bisa semuanya cair. Walaupun di lapangan sebenarnya mereka bersaing. Tetapi pada saat pertemuan, pada saat dialog seperti itu ternyata kita semua berteman. Artinya komunikasi lancar. Lancar, tidak ada lagi diskomunikasi yang bisa menyebabkan konflik di kemudian hari. Kita bicara tentang pendidikan politik dan partisipasi masyarakat nih Pak. Program apa yang dilakukan Kesbangpol untuk meningkatkan literasi dan pendidikan politik masyarakat? Ya, terkait dengan ini tentu pendidikan politik itu sebenarnya bukan hanya tugasnya Kesbangpol, bukan hanya tugasnya pemerintah daerah, tapi tugas kita semua. Tugasnya penyelenggara pemilu, KPU, dan tugasnya partai politik, bahkan tugas seluruh masyarakat. Kami di Kesbangpol dengan keterbatasan yang ada tentu melakukan pendidikan politik, terutama sekali yang kami sasar adalah para calon pemilih pemula. Kami masuk ke sekolah, masuk ke perguruan tinggi, tentu dengan kemampuan yang terbatas Yang di luar itu kami persilahkan dan kami dorong memang partai politik, karena partai politik itu ada bantuan pemerintah kepada mereka yang sebagian besar itu harus digunakan untuk kegiatan pendidikan politik, dan itu kami kawal betul. Tadi Bapak menyinggung pemilih pemula nih Pak. Bagaimana strategi Kesbangpol dalam mengajak pemilih pemula nih Pak khususnya agar aktif dan tidak apatis terhadap pemilu? Ya, dalam seluruh kegiatan selalu kami ingatkan apa yang kami bisa masuk, misalnya kegiatan kepaskibrakaan misalnya. Salah satu tema besar dalam pembekalan kepada mereka adalah tentang kepemiluan. Pentingnya memilih, bagaimana memilih yang baik. Kami bahkan mengundang KPU, Bawaslu untuk memberikan pembekalan kepada adik-adik kita itu, karena mereka adalah calon-calon pemilih pemula. Kalau kami juga punya kesempatan dan sumber daya, kami masuk langsung ke sekolahnya atau ke perguruan tinggi yang ada di Bulukumba ini. Jadi kemarin contohnya di kegiatan Paskibraka itu ada materi yang disisipkan tentang kepemiluan kepada siswa-siswi yang ikut Paskibraka, begitu Pak? Memang di kurikulum Paskibraka itu ada kegiatan pembekalan terutama di malam hari, bahkan bukan cuma Paskibrakanya, Purna Paskibraka yang sudah 2-3 tahun yang lalu melaksanakan tugas, kami kembali undang, dan salah satu yang kami berikan adalah materi tentang kepemiluan itu. Menarik sekali Pak ya. Jadi pendidikan politik itu memang selalu disisipkan dalam kegiatan-kegiatan yang di Kesbangpol. Bahkan bukan cuma itu, di misi kami kan memang itu dalam pertemuan yang ormas pun, dalam pertemuan dengan masyarakat yang lain pun kami masukkan pesan-pesan kepemiluan untuk membangun demokrasi yang baik di Bulukumba ini. Khususnya di Bulukumba Pak ya. Kemudian menurut Bapak nih Pak ya, bagaimana sih peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda dalam pengawalan pemilu di Bulukumba ini? Ya, tentu mereka memiliki peran yang besar dan strategis, dan itu kami libatkan dalam berbagai forum. Kami ada namanya forum pembauran kebangsaan. Itu adalah perwakilan dari para tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan kelompok adat, ada kumpul di situ. Dan itu di pertemuan-pertemuannya kami sampaikan pesan-pesan kepemiluan. Kemudian ada lagi forum kerukunan umat beragama, itu perwakilan pimpinan ormas Islam besar, pimpinan umat beragama, Katolik, Protestan, Konghucu kumpul di situ. Yang ada di Bulukumba. Dan itu pun pesan-pesan kepemiluan kami sampaikan kepada mereka agar bisa menjadi penyambung lidah pesan-pesan kepemiluan. Bahkan kami pun menggandeng Kementerian Agama karena mereka punya mubalik, mereka punya penyuluh agama. Itu pun di kegiatan-kegiatan mereka kami selalu menyusupkan pesan-pesan kepemiluan ini agar masyarakat betul-betul meningkat budaya politiknya, meningkat pemahaman politiknya, termasuk literasi politik mereka dapat lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi seluruh unsur yang Bapak sebutkan tadi itu ikut berperan dalam kepemiluan. Intinya semua lini, semua akses yang kami dapat bisa kami jadikan entry point untuk menyampaikan pesan-pesan kepemiluan ini. Iya, menarik sekali Pak. Terus bagaimana Kesbangpol menghadapi penyebaran hoax dan disinformasi politik itu sendiri Pak? Ya, ini tentu permasalahan yang tersendiri dalam kepemiluan. Saya sampaikan tadi bahwa di Bulukumba itu dalam dunia nyatanya itu aman, tapi di dunia maya itu panas memang. Ya, tentu
literasi digital selalu kami sampaikan sekali lagi dalam berbagai forum yang kami punya akses ke situ, termasuk menggandeng teman-teman di Kominfo dan terutama sekali kepada ASN. Jangan terlalu gampang untuk menyebarkan sesuatu yang belum jelas. Jangan ikut serta dalam. Bahkan juga sekali lagi yang saya sampaikan tadi, Kementerian Agama dengan para penyuluh agamanya, karena hoax ini ya kalau bahasa agamanya itu kan fitnah dan ghibah. Itu bagaimana mengajarkan kepada masyarakat bahwa itu adalah dosa. Jadi pendekatan agama masuk, termasuk pendekatan pidana, karena itu ada ancaman pidananya di situ. Dan itu harus tersampaikan dan tersadarkan kepada seluruh masyarakat kita, terutama sekali remaja yang baru mengenal politik dan sangat aktif di dunia digital. Mereka kan kita tidak tahu yang mau komentar di akun-akun itu usianya bisa saja kebanyakan remaja, dan Pak, itu dominan memang dari mereka. Berbicara tentang yang Bapak tadi sering ucapkan tentang konflik-konflik nih, Pak, tentang tatanan dan potensi konflik menjelang pemilu. Apa sih tantangan terbesar dalam menjaga kondusivitas politik daerah? Ya, tantangan dalam menjaga kondusivitas di daerah itu kan sebenarnya secara nasional itu ada terkait dengan polarisasi politik. Ya, biasanya pasca pra-pilkada masyarakat kan itu terpolar. Apalagi di pilkada kemarin hanya 2 kubu, masyarakat berhadapan dari kubu yang berseberangan. Tapi alhamdulillah pasca pilkada itu sangat cepat. Begitu selesai pilkada, seperti tidak terjadi apa-apa. Langsung dunia maya yang selama ini panas langsung sepi, dan apalagi dunia nyata. Kita kembali bisa membaur, dan itu gambaran bahwa masyarakat Bulukumba alhamdulillah sangat dewasa dalam berpolitik. Mereka paham kapan bersaing dan kapan harus bersama kembali. Betul. Termasuk partai politik. Dan alhamdulillah di Bulukumba tidak ada polarisasi politik. Tantangan berikutnya terkait itu ada terorisme dan terorisme itu di Bulukumba alhamdulillah tidak ada. Yang perlu juga menjadi tantangan adalah bagaimana indikator ekonomi, mulai dari partisipasi publik dalam politik, kemudian kebebasan berpendapat, dan yang tidak kalah pentingnya ada pemenuhan hak-hak sipil, terutama pendidikan dan kesehatan. Itu semua yang harus kita jaga agar kondusivitas politik bisa terus terjaga. Karena kalau ada satu yang tidak terpenuhi itu maka yakin akan ada gejolak. Munculkan gejolak. Itu semua yang harus mesti dijaga oleh pemerintah agar stabilitas politik dapat terus terjaga. Sampai menjelang pemilu, sampai hari pemilu, bahkan setelah pemilu. Bagaimana sih Kes Bang Pol mendeteksi dan menangani potensi konflik sejak dini? Dari sejak dininya bagaimana? Sejak dini kami punya namanya tim kewaspadaan dini. Oh, ada. Iya, itu melibatkan unsur-unsur intelijen, baik dari polisi, Kodim, BIN, BAIS, bahkan masyarakat sebenarnya. Dilibatkan bagaimana mendeteksi, minimal memberikan informasi bahwa terjadi kegiatan seperti ini. Pemerintah desa pun dengan aparat-aparatnya kami harap bisa menyampaikan informasi secepat mungkin bahwa terjadi seperti ini, ada orang asing yang datang, ada kegiatan seperti ini yang mencurigakan. Itu kalau tersampaikan dengan cepat, maka minimal bisa dimitigasi seperti apa, mencegah sebelum meluas, sebelum membesar. Jadi bukan cuma pada tahap mendeteksi konflik, tapi bagaimana melakukan antisipasi dini agar konflik itu minimal tidak membesar. Betul, Pak. Oh, jadi ada seperti itu ya strategi yang dilaksanakan artinya melibatkan semua pihak sebagai informan. Terus bagaimana sih peran masyarakat dalam melaporkan indikasi pelanggaran politik seperti yang Bapak ceritakan tadi, bagaimana? Salah satu cara. Kalau kita lihat faktanya, masyarakat selama ini memang banyak memberikan informasi apa yang ditangani Bawaslu. Itu kan banyak impornya dari masyarakat. Yang sering kami ingatkan kepada masyarakat adalah bahwa tugas Anda itu, hak Anda itu hanya menyampaikan. Bukan memberikan tindakan. Jangan sampai
masyarakat itu menemukan pelanggaran, lalu dia juga yang melakukan eksekusi di tempat. Yang main hakim hakim sendiri, menghajar, memeriksa dan sebagainya. Memprovokasi. Itu bukan tugas masyarakat. Betul. Kewenangannya masyarakat hanya menyampaikan kepada aparat yang berwenang, minimal di level kepala desa. Di desa ada babinsa, ada babin kamtibmas, atau sumber lain. Misalnya di pemilu ada Panwaslu, atau ada KPU dan lain sebagainya. Ada yang punya kewenangan. Jangan Anda yang mengambil tindakan. Betul. Itu yang sering diingatkan. Ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan evaluasi pelaksanaan pemilu sebelumnya, apa yang sudah menurut Bapak baik nih dan apa yang perlu diperbaiki. Ya, kita bersyukur 2 pemilu besar, baik itu Pilpres dan Pileg yang sudah dilakukan maupun Pilkada, kita berhasil melaksanakannya dengan baik. Baik dalam arti di pemilu tingkat partisipasinya tinggi, khususnya di Pileg dan Pilpres dan itu berjalan dengan damai tanpa gejolak. Di Pilkada meskipun itu dilaksanakan dengan damai walaupun ada gejolaknya sedikit, tapi ada sedikit kekurangannya, tingkat partisipasinya rendah turun. Bahkan untuk level Sulsel kita termasuk rendah. Nah ini tentu menjadi evaluasi kenapa rendah. Kita sudah dapat jawaban dari peneliti yang di-hire oleh KPU dalam hal ini UIN, bahwa jawaban masyarakat ternyata pada umumnya mengatakan tidak sedang berada di tempat. Artinya bisa jadi masyarakat menganggap pemilu kada itu tidak penting sampai rela meninggalkan tempat pada saat hari pelaksanaan. Nah ini semua yang perlu kita keroyok ramai-ramai, bagaimana agar masyarakat bisa sadar seperti apa pentingnya itu memberikan suara di pilkada, karena itu tentu terkait dengan masa depan mereka, punya masa depan pemerintahan di daerah kita. Kemudian selama ini kan satu faktor yang sangat jadi pemicu konflik pilkada adalah data penduduk. Saya kira itu sudah terbenahi dengan ada pendataan yang berkelanjutan. Kita hampir tidak ada konflik lagi terkait dengan itu. Kemudian yang perlu diwaspadai betul, walaupun itu tidak pernah terjadi, adalah terjadinya PSU. Hal-hal yang berpotensi membuat terjadi PSU itu tentu harus diantisipasi, karena itu kegagalan dalam pelaksanaan pemilu, dan alhamdulillah Bulukumba tidak pernah itu, walaupun hampir terjadi seperti itu. Tapi sekali lagi, apa-apa yang menjadi potensi terjadinya PSU harus kita antisipasi sejak dini, terutama sekali kan itu mengenai data penduduk. Hampir kita kemarin itu kan gara-gara ada penduduk yang datanya kurang jelas sampai hampir memilih 2 kali, itu kan yang perlu diantisipasi. Saya kira itu hal-hal yang kemudian juga ke depan barangkali kami dari pemerintah daerah, kalau mungkin selama ini dukungan masih ada kurang, itu menjadi evaluasi juga bagi kami, seperti apa memaksimalkan dukungan kepada penyelenggara pemilu, karena itu terkait sekali dengan dinas kesehatan yang dibutuhkan pada saat memeriksa kesehatan dan memberikan dukungan kesehatan kepada para penyelenggara, terutama di level lapangan, di tingkat desa dan kecamatan, yang kami tahu betul seperti apa mereka berjibaku kerja siang malam, terutama menjelang hari-hari H. Tentu harus ada dukungan. Kemudian bagaimana dinas pendidikan dengan berbagai sarana prasarana yang mungkin dibutuhkan pada saat pemilu, terutama untuk menjadi tempat TPS, itu bisa dimaksimalkan. Termasuk peralatan yang dimiliki Pemda. Itu semuanya mungkin akan dimaksimalkan di masa yang akan depan, di masa depan, agar pemilu di Bulukumba ini bisa minimal kita pertahankan. Tidak terjadi seperti daerah lain yang sampai ada terbakar gedung KPU-nya, ada kantor wali kotanya, DPD-nya terbakar. Bulukumba alhamdulillah dalam beberapa pemilu terakhir ini semuanya berjalan damai, kondusif, dan menghasilkan juga legislator yang berkualitas, termasuk pemimpin daerah yang berkualitas. Betul Pak. Mungkin terakhir nih Pak pesan untuk masyarakat nih Pak, agar ikut menjaga pemilu damai dan bermartabat. Untuk masyarakat Bulukumba, pemilu ini adalah agenda kita, kepentingan kita, bukan sesuatu yang mesti dipaksakan, tapi ini ada kita. Bukti dari bahwa rakyat itu berdaulat adalah dalam pemilu. Gunakan hak pilih tak dengan baik, gunakan hak pilih tak dengan cara yang benar, jangan gampang tergoda, jangan gampang menjual diri hanya dengan nilai rupiah yang tidak seberapa. Perlu saya ingatkan bahwa pemilu itu memang waktunya hanya 5 menit di bilik suara, tapi
akibatnya bisa lebih dari 5 tahun. Betul, Pak. Jadi sekali lagi gunakan sebaik-baiknya, kita pilih pemimpin, baik itu pemimpin di legislatif maupun eksekutif, yang betul-betul nanti bisa memperjuangkan hak kita agar hidup kita dan penghidupan kita di masa yang akan datang dapat lebih baik. Sekali lagi saya ingatkan bahwa politik itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Termasuk proses politik dalam pemilu adalah hal yang sangat penting yang menentukan masa depan kita. Gunakan hak pilih dengan benar. Sekali lagi, semoga pemilu bisa menjadi pintu bagi peningkatan kesejahteraan kita di masa depan. Terima kasih. Baik Pak, saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast KPU Kabupaten Bulukumba. Teman pemilih, terima kasih juga telah mengikuti podcast ini hingga akhir. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast ini untuk edisi berikutnya karena selalu ada tamu-tamu yang tidak kalah seru dan juga topik yang tidak kalah menariknya. Saya tutup sekian dulu. Saya Reskiana Mastur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.